Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya, iki jenenge arek Surabaya, semangat ya. Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali pada kesempatan ini untuk kesekian kalinya dan tetap setia hari Selasa Bindoman, Bina Doa dan Firman dari Bunda Kudus bersama dengan Anda semuanya. Dan saya berharap Anda semuanya baik-baik dan semuanya sehat-sehat. Dan saya juga akan menyapa teman-teman yang masih tetap setia di Zoom. Saya melihat sister saya Gwen dari Orlando yang saat ini ada di kapal lagi cruising ke Greenland. Wow, jalan-jalan terus. Tetapi saking setianya dengan Bunda Kudus di Greenland pun juga dia memakai Zoom dan membuka Zoom. Dan saya melihat Cik Kiong yang tersenyum dari Texas, halo. Dan juga saya melihat Pak Yoyo dari Kudus, kemudian Julie dari Padang, dan saya melihat juga Cibwe dari Pennsylvania. Pak Adi, salam jahe dari Jakarta. Dan juga Pak Rudi yang baru masuk. Apa kabar Pak Rudi? Dan juga Pak David, Pak Johan dari Los Angeles. Dan juga Ibu, siapa nih saya nggak begitu kelihatan. Oh, Ibu Pang. Wah, Ibu Pang hari ini di Zoom, keren ya mamiku ini, Mami Pang ini. Isang buka Zoom ya. Luar biasa. Kok nggak kesini toh, kangen ini. Dan juga teman-teman lainnya yang masih tetap setia di Zoom, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan komunitas Bunda Kudus. Hari ini Anda mendapatkan kado spesial, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga teman-teman di Zoom. Romo Dimas Alexander Dimas Pele yang sudah jauh-jauh datang dari Malang membawa teman-temannya yaitu para frater dari Karmel yang nanti akan membawakan pujian. Jadi Anda mendapatkan hadiah luar biasa sekali, mendengarkan pujian, mendengarkan firman, pulang pasti jos semuanya ya. Pasti akan happy dan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak akan berbicara lebih banyak. Di sini juga hadir Judy dan Sylvie, pasangan suami istri yang sungguh melayani Tuhan dan diberkati Tuhan. Bersama dengan Anda semuanya, para IT dari komunitas Bunda Kudus, Mbak Deta, Pak Agus, Alphonse dan juga Renzi. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ada sukacita? Ada. Puji Tuhan, kita disatukan di sini. Kita berjalan bersama ke sini karena kita adalah sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan langkah kita selalu diberkati oleh Tuhan. Maka kita juga harus bersyukur bahwa langkah kita, perjalanan hidup kita, keluarga dan juga anak-anak kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita bernyanyi, bersukacita, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pertama. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi kita nyanyikan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan
teduh, tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diangkatnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Tuhan Raja harapanku, sebab di tangannya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal, di rumah Bapa sorga yang bakal, di rumah Bapa, di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita tepuk tangan semuanya bahwa Tuhan selalu menyertai tiap langkah kita. Kita selalu diberkati, dibimbingnya sampai kita sampai di tempat ini. Maka mari kita hening sejenak. Kita ingin melambungkan pujian kita kepada Tuhan, bahwa kita juga ingin bersyukur kita selalu disertainya, bahwa hidup kita ini selalu berarti karena Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita. Maka para Bapak Ibu, kita satukan hati kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap terima kasih kepada-Mu ya Bapa, atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Engkau yang selalu menyertai kami dari awal mula hidup kami hingga pada saat ini. Kami juga sungguh bersyukur ya Bapa, Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dapat bersukacita di tempat ini. Ya Bapa, biarkanlah kami melakukan mazmur, melakukan pujian, karena Engkau sungguh baik kepada kami. Biarkanlah kami bersukacita di tempat ini, agar kami juga senantiasa memberikan sukacita kami kepada orang-orang di sekitar kami. Kini ya Bapa, biarkanlah kami mengucap syukur kepada-Mu dengan pujian kami, agar pujian kami ini manis Kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah Tuhan yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis
saudara-saudara kita bernyanyi lebih kencang lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena Dan hatiku bersukaria. dan hatiku bersuka karena Dan hatiku Tuhan. dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Sungguh Kau baik Tuhan. Kau yang selalu menyertai kami, menjaga kami, melindungi dan memimpin kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya bagimu, hanya untukmu, dan selalu terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hanya karena kebaikan dan cintamu yang begitu besar kepada kami, hari ini kami boleh berada di tempat ini. Hari ini kami boleh bersyukur kepadamu atas segala kebaikanmu. Kami boleh bernyanyi memuliakan Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di dalam hati kami muncul Tuhan ungkapan syukur yang luar biasa. Kami mau selalu berterima kasih kepadamu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bumi syukur hanya bagimu, ya Allahku,
kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Para Bapak Ibu, setelah kita menaikkan puji syukur kita juga harus bersuka cita. Karena Yesus selalu memberikan sukacita seperti air yang tidak pernah redup. Kita nyanyikan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita yakin dan percaya sukacita dari Tuhan itu berasal dari putranya Yesus Kristus. Maka kita yakini bahwa Yesus itu sungguh baik. Dia selalu menyertai hidup kita. Kita nyanyikan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan semuanya. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan. Tuhan Yesus baik. Mari para Bapak Ibu, kita mengambil sikap yang hening. Boleh duduk, boleh berdiri. Mari kita hening sejenak. Kita ingin menghadirkan Tuhan. Kita ingin mengenal Tuhan lebih jauh. Tetapi akal budi kita tidak akan sampai. Tetapi kita ingin menghadirkan Roh Kudus. Dengan cinta Roh Kudus, maka kita bisa sampai mengenal kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang disertakan kepada kita, bahwa Yesus putranya rela mati menderita di kayu salib karena cintanya yang begitu besar kepada manusia. Dengan Allah Roh Kudus pula kita mampu untuk semakin meniru teladan Yesus Kristus. Kita berani berkorban, kita berani untuk memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Mari kita hening, kita hadirkan Roh Kudus di dalam hati kita. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanlah jamalanku rindu hadirat. Ku sembah Engkau Tuhan. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
sembahkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Hanya bagimu, hanya untukmu sembah kami. Terimalah Tuhan penyembahan kami, kami muliakan, kami tinggikan Engkau selamanya. Rara shekerara malaye, rara malashe, kerara malaye, rara malakala perara malashe, yara malashe. Yana marara mashekera malaye, yara mama mama papa papa la 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 she, inana marara she, ina kara malaye, ye kara malakera she. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami, yang kami puji, kami puja, kami sembah, mengawali hari-hari kami dengan tanda salib, serta mengakhirinya hingga saatnya kami mati dengan tanda salib. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami anak-anak-Mu pada saat ini sujud menyembah di hadapan-Mu dengan hati yang tertunduk, mengagumi kebaikan-Mu, mengagumi betapa Engkau mencintai kami. Tuhan, jadikanlah kami kudus seperti Engkau. Sebagaimana yang akan kami pelajari bersama-sama, kami timba inspirasi dan kami refleksikan tentang bagaimana menjadi kudus seperti Engkau, bagaimana menjadi kudus seperti Bundamu Maria, Bunda Kudus, dan menjadi kudus bersama para kudus di surga, sehingga pada akhirnya kekudusan kami dapat memancar dan banyak orang yang mengenal Engkau melalui kami. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Waduh, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, shalom. Masih semangat? Semangat ya, masih bersemangat, dan kita semua berkumpul tempat ini sebagai satu keluarga. Kita tadi sudah memuji Tuhan, iya kan? Memuji Tuhan dipandu oleh
para frater dan juga dibantu oleh Pak Yudi juga. Nah, pada hari ini kita ingin bersama-sama belajar, merenungkan tentang apakah kita bisa menjadi kudus. Tapi sebelum itu, kalau misalnya saya diperkenankan, boleh nggak saya perkenalkan para frater saya sedikit? Boleh ya, para frater saya panggil sebentar sini, ayo. Nah, ini saudara saya, jadi kami tinggal satu rumah. Di rumah fraternya ada 24. Waktu itu dipilih 6 sajalah yang berangkat ke Surabaya, yang lain diam gini. Iya, kapan-kapan baru saya ajak yang lain ya. Ini frater-frater saya yang dari sana ada frater Elizeus. Apa diperkenalkan? Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya ini agak sulit. Nama saya itu Elizeus. Elizeus kan sulit, tapi panggilannya Frater Zeus. Frater Zeus. Saya berasal dari Sumatera Barat, jauh sekali. Jauh di mata tapi dekat di hati. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Frater Rocky. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Tri Santus Yomping, nama panggilannya Santus. Saya berasal dari Medan. Halo Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Frater Kovin Lumban Gaul. Kovin bukan Covid. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ya. Kalau misalnya Frater Elizeus jauh mata dekat di hati, saya berbeda. Jauh di mata, dekat di doa. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Frater Giawa, bukan Biawa. Giawa. Ya. Saya berasal dari Aceh. Ya. Shalom. Halo. Perkenalkan, nama saya Frater Isnugroho. Isnugroho. Biasa dipanggil Frater Isnu. Saya orang Jawa. Tapi tinggalnya di Bengkulu. Gitu. Saya Romo Dimas, asal dari Solo, Sulawesi. Bercanda. Ya, itu frater saya yang itu dari Sumatera Barat, khususnya di Kepulauan Mentawai. Pernah ke sana? Beliau itu angkatan pertama yang kami terima dari Kepulauan Mentawai. Ada lagi adik-adiknya. Bapak Ibu harus doakan ya, biar ada banyak panggilan dari sana. Terus ada frater-frater ini sekitar setelah 4 tahun hidup membiara, dari awal masuk 4 tahun sampai yang paling besar itu, yang paling tua tuh 7 tahun ya. 7 tahun apa 8 tahun? 7 tahun. Jadi pendidikan imam 10 tahun, jadi 3 tahun lagi. Lama Bapak Ibu, lama. 10 tahun, semoga lancar. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka ya. Terima kasih frater, silakan. Ya. Kami satu rumah. Hidup dalam persaudaraan dan dengan bangga, dengan senang hati, sukacita saya membawa mereka biar kita bersama-sama mengenal. Boleh ya saya kalau bawa frater ya? Boleh ya nanti nyanyi lagi. Nah, sebelum kita lihat bersama Bapak Ibu tentang bisakah kita menjadi kudus, saya mengajak kita untuk ada baiknya kita menimba kebijaksanaan dari bacaan hari ini. Untuk itu kalau Anda punya HP, silakan buka hari ini ya, kitab suci tombol ya. Itu dari Matius, ya kan? Tunggu. Matius bab 18, ya ta? Kalau misalnya hari ini akan saya bacakan, tidak ditampilkan biar bisa mendengar. 18 itu 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 10, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14.
Saya bacakan, Anda mendengarkan. Saya akan bacakan dengan perlahan. Pertama, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Guru, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang ke-99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, kita selalu ya ketika bertemu mengatakan apa? Shalom, benar toh? Shalom artinya apa? Damai, benar, damai. Atau apalagi? Shalom, ada arti kata lain yang bisa jawab, saya beri tiket makan gratis di biara kami nanti. Oh, kami makanannya enak Ibu, ayo. Tempe ATM. Ayo, iya. Ayo, apa arti kata? Frater jangan jawab, tak antem kok. Iya Ibu, silakan. Damai sejahtera. Oh, tiket makan gratis di biara nih, ke Malang Ibu ya. Iya, Ibu di belakang. Penuh, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan semua. Nah, shalom itu artinya penuh, komplit. Kalau misalnya bangun tembok, ya, bangun tembok, ternyata ada bata yang miring atau kosong atau retak, itu bukan shalom. Tapi ketika tukangnya lihat, ini bagus ini, bagus, saudara apa? Shalom, artinya lengkap, penuh. Ini sudah lengkap. Begitu pula dalam bacaan Injil pada hari ini, kalau Anda pergi misa atau yang barusan kita dengar, pertama Tuhan mau mengatakan, sekalipun kamu kecil, anak kecil kalau di sini kan disayangi, atau kalau anak kecil disayang semua, pusat keluarga adalah anak kecil. Tidak pada saat itu. Anak kecil itu belum digolongkan sebagai manusia. Mereka cuman anak kecil. Tapi Tuhan mau mengatakan tidak. Hidupmu lengkap dengan Dia. Bahkan dalam bacaan perumpamaan tentang 100 ekor domba, itu berakar pada tradisi orang Yahudi. Jadi penggembala mereka kan lepas. Jadi domba itu bukan di kandang, malam aja di kandang. Tapi
karena sulit mencari rumput, gembala sama domba itu pergi mencari rumput kemana-mana. Sampai pokoknya di mana dia berada, dia akan buat kandang. Nanti pada malam hari, sore hari, semua dipanggil satu-satu. Domba. Oh, tiap domba diberi nama. Namanya itu bukan Jackson atau Maria, bukan. Bukan Jennifer, tidak. Tiap domba punya bunyinya masing-masing. Oh itu datang misalnya. Frater Eli Zeus yang datang gitu kan. Misalnya gitu. Oh, Frater Isnu yang datang gitu kan. Kalau Frater Kovin datang saya tolak. Oh bukan, ini namanya Isnu gitu. Nah, domba-domba dia tahu. Setelah domba-dombanya datang, dihitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dihitung. Kalau sudah 100, genap 100, gembala ini akan berteriak, Shalom. Artinya lengkap, penuh, lengkap kamu. Gitu. Makanya kita tidak bisa bilang, waduh ini ada 100 ekor. Ini gembala ini kalau dia bisnismen bodoh banget. Benar ya? Karena apa? Tidak memperhitungkan resiko. Benar kan? Bodoh banget. Nggak ada pengusaha yang nanti itu jalannya terjal banget ya. Mendaki gunung lewati lembah, gini-gini. Kalau satu hilang, dia pasti bilang, biar cuman satu yang hilang. Cuman satu yang hilang karena mau menjaga yang ke-99. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dia belum shalom, belum penuh. Maka itu dia harus mencari yang satu. Mencari yang satu baru dia bilang shalom, penuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dulu saya tuh tidak mengerti ini. Kok mau-maunya ini kayaknya nggak masuk di akal. Iya toh? Kenapa Tuhan melepaskan 99 dan mencari yang satu? Kenapa? Saya benar-benar bergulat dengan itu. Mengapa? Sampai pada suatu ketika mungkin para saudara pernah dengar saya bercerita di mana saja itu dalam kami cuti, frater itu cutinya itu 2 tahun sekali. Dan di rumah dapat cutinya 10 hari setelah 2 tahun. Terus dulu persyaratannya pakai transportasi yang paling murah. Ya. Dulu rumah saya itu di Flores, di Labuan Bajo, pernah ke sana? Nah ya, oh belum, nanti tempatnya bagus tapi panas ya. Jakarta juga panas, Surabaya panas. Jadi saya dulu waktu saya masih frater, pulang cuti. Karena waktu itu pesawatnya mahal banget, kapalnya masih mahal, akhirnya saya naik bus. Itu 4 hari 3 malam. Iya, 4 hari 3 malam dari sini sana. Terus sampai sampai saya kira dari sini ke Banyuwangi. Ada di samping saya seorang ibu. Seorang ibu berjilbab, baik sekali orangnya, dia di samping saya, terus dia mau ke Labuan Bajo juga. Jadi nanti selama 3 hari kami akan bersama-sama, dia di samping saya. Waduh, ibu ini bawa makanannya banyak, makanya senang saya. Oh nggak apa-apa ibu, sini ya. Butuh apa-apa bilang aja bu, gitu kan. Padahal matanya, Tapi malam pertama beliau mengatakan kepada saya, Mas, ya bu, saya nggak tahu Mas itu siapa. Saya bilang, saya juga nggak tahu ibu itu siapa. Gitu. Oh iya Mas, tapi saya mau cerita Mas, cerita penting. Terus kan saya bilang, kenapa bu? Terus saya bilang, Mas, saya tuh baru sembuh Mas. Sembuh apa bu? Sakit apa? Pikir saya kayak kanker tumor gitu kan, karena berat sekali Mas. Sakit apa ibu? Gila Mas. Ibu itu bilang, saya baru sembuh dari gila Mas. Depresi, stres saya gila. Berapa bulan ini Mas? Saya deg-degannya sebenarnya. Tuhan jangan beri saya makanan, biar ambil aja. Padahal tadi sudah baik-baikan kan dengan ibunya. Terus kan saya tanya toh, Bu kenapa?
Iya mas, pokoknya saya tuh gila tuh berbulan-bulan sudah dibawa kemana-mana saja. Nggak sembuh sama sekali. Ke rehabilitasi ini, tapi baru sembuh sekarang. Saya lihat, dia bilang ya, ini sebenarnya off the record, tapi saya harus beri kredit ke diri saya kan, bilang, saya lihat mas ini baik makanya saya bercerita, katanya gitu, ya. katanya gitu kan. Nah, dia bilang saya baru sembuh dari gila. Terus kan, karena dia bilang saya baik, saya bilang, oh iya bu, terima kasih bu. Wah, mulai kan, bu, terus kenapa? Coba cerita. Dia mengatakan, mas, saya punya 4 anak cewek, 4 anak putri. Yang buat saya gila tuh karena yang bungsu tuh barusan meninggal. Dan saya rasa gila. Saya tidak bisa berpikir, saya nggak pengen hidup. Bapak Ibu, saya pada saat itu tidak boleh mengatakan, ibu jangan terlalu sedih ibu, yang meninggalkan cuma 1, masih ada 3. Oh yakin kalau saya bilang gitu mungkin ada pisau ditikam ya. Kan kita tidak tahu orang gila ya, aneh-aneh kan. Kita tidak pernah bisa bilang kepada ibu itu, bu jangan terlalu sedih bu, bergembira bu. Mengapa? Karena kan masih ada 3 ibu. Dari situ saya langsung ingat Injil ini. Kita tidak pernah boleh bilang kepada Tuhan, Tuhan jangan terlalu sedih, yang hilangkan cuma 1. Tidak boleh bilang demikian. Mengapa? Karena bagi Tuhan 1 itulah yang penting. Dia bisa gila karena kehilangan 1. Makanya dia mencari yang 1 ini. Amin? Amin. Itu baru sesi pertama. Memberi inspirasi bahwa kita harus melihat setiap orang sebagai orang yang berharga. Karena bagi kita mungkin tidak berharga, tapi bagi Tuhannya dia berharga. Bahkan ketika dia hilang, Tuhan pun bisa gila. Kita pun kalau kita hilang, Tuhan bisa gila karena mencari kita. Saya yakin itu, tidak ada dalam kitab suci Tuhan gila. Tapi dari pengalaman saya dengan ibu itu, saya bisa pastikan Tuhan itu bukan Tuhan yang duduk gini. Yo, Ibu Maria misalnya, ada Ibu Maria sini? Ada, oh ya ganti nama, tersinggung nanti. Bu Ervina ada, ganti nama. Bu Jessica, waduh, Yois, Bu Saitun. Iya, Tuhan kita bukan gini kayak, weh Bu Saitun, kerjanya ngomongin orang aja. Saya bilang, weh Saitun mati kamu. Bisa Bu Saitun mati? Bisa, kenapa? Saya Tuhan. Tuhan kita bukan seperti itu, tapi dia yang meninggalkan segala-galanya dan mencari yang 1 itu. Wah, lihat ya. Amin? Amin. Kita masuk di pembahasan, bisakah kita menjadi kudus? Kita baca bersama-sama dengan lantang. 1, 2, 3. Jawabannya sudah jelas, yaitu apa? Next. Bisa. Saya tulis besar-besar, kebetulan merah putih ini kan. Lihat, merah putih. Wah, kita sehati nih berarti ya. Walaupun coklat, tapi merah putih di dada. Woi. Merah putih, bisa. Merah artinya berani, putih suci. Suci artinya apa? Kudus. Makanya lagu Kudus, ya toh? Kudus itu kalau bahasa Jawanya apa? Suci. Kalau lagu Kudus bahasa Jawanya suci. Itu dari dalam diri kita sebenarnya kerinduan untuk menjadi putih, menjadi kudus, menjadi suci itu sudah ada.
Sama seperti kerinduan para ibu agar kulit lebih cerah. Iya toh? Biar apa? Glowing. Oh, frater-frater kalau minta skincare awas kok. Uang saku kamu mencukupi mau beli Pons katanya. Orang berlomba-lomba ingin glowing, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, yang penting tidak kusam, benar kan? Yang penting kan tidak kusam. Karena apa? Wah, itu yang dicita-citakan, kelihatan bersih, mau dark skin, light skin, tapi orang itu harus kelihatan bersih. Maka itu ada mandi, ada perawatan, ada skincare. Begitu pula kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, kita harus memang kerinduannya adalah hidup suci, hidup bersih, hidup yang light, tidak kusam. Ada orang yang hidup semangat-semangat tapi sebenarnya kusam hidupnya. Kusam, misalnya apa? Orang yang kaya sekali tapi karena kesombongannya tidak punya teman. Ada. Itu hidupnya baik, diberkati, dia ada uang, dia ada keluarga, tetapi tampaknya kusam. Ada orang yang sudah sudah anak-anak sudah berhasil, sudah begini, tetapi karena dia galak terus dengan cucu, nggak ada yang mau dekati dia. Hidupnya sukses, tapi kusam. Kekudusan yang akan kita pelajari bagaimana membuat hidup kita tidak lagi kusam. Anda kudus atau tidak kudus tetap hidup, para saudara. Benar, tetap hidup. Mau kudus saja, tetapi orang akan merasakan kusam. Banyak komedo dalam hidup. Iya, banyak pimpel atau jerawat di dalam hidup. Kita tidak bisa lihat muka kita kan, kecuali pakai kaca. Tapi siapa yang lihat? Orang. Orang tidak akan, ih mukamu ada jerawatnya. Tidak. Tapi mereka nanti akan menghindar pelan-pelan. Wih, sopan menghindarnya. Nah itu, bisakah kita menjadi kudus? Jawabnya, bisa. Pertanyaannya nanti, kenapa kita mau menjadi kudus? Nanti kita lihat ya. Next. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, nasihat dari surat pertama Rasul Petrus. Kita baca bersama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam. Jadi bukan bilang, oh tidak apa-apa Romo, nanti saja saya mati dulu baru saya jadi kudus. Tapi Rasul Petrus mengatakan tidak, kamu kudus itu sejak awal dan seluruh hidupmu. Waduh Romo, sulit, saya berdosa. Semua berdosa. Orang kudus, nama, kasih nama, santo siapa, santa siapa, punya dosa, punya masa lalu, tetapi mereka berusaha hidupnya kudus. Entah kapan, kayak wah yang jahat itu kayak siapa, misalnya Paulus, pada akhirnya bisa jadi kudus. Hidupnya awalnya itu waduh menginginkan kematian orang Kristiani. Siapa lagi? Agustinus. Agustinus itu jahatnya bukan main nih. Benar. Tetapi lihat, Tuhan ubah hidupnya dan dia bisa menjadikan dirinya kudus. Lihat, ada yang ini ya, saya pernah baca tuh yang tertulis tuh begini. Orang kudus punya masa lalu. Kalau kita punya masa depan. Orang kudus sudah meninggal, mereka punya masa lalu
Tapi saat ini kita panggil mereka sebagai kudus. Tapi kita saat ini, kita belum mati, kita masih belum meninggal. Untuk itu kita masih punya masa depan, yaitu untuk mencapai kekudusan. Lihat, kenapa kita seluruh hidupmu sama seperti, kita baca bersama-sama lagi, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil Dia ini siapa? Tuhan. Tuhan yang memanggil kita bukan tanpa alasan. Namanya panggil, misalnya Bapak Ibu, kalau Anda, memang Anda ya punya anak misalnya gitu kan, Anda panggil anak, panggil namanya, itu tuh bukan, nggak ada alasan kok. Tidak. Iya toh? Karena saya tidak punya anak, saya tidak panggil nama anak saya gitu kan. Itu. Tapi misalnya, Rini. Kenapa mah? Enggak, iseng. Enggak ada. Rini, beli apa gitu? Pergi kemana? Iya kan? Atau Rini, saya mau omong. Kamu studinya gini-gini. Artinya apa? Ketika memanggil itu pasti ada alasan, tujuan. Begitu pula ketika Tuhan memanggil kita itu bukan tanpa alasan. Anda di sini Tuhan panggil walaupun kita tidak dengar ya. Gini Bapak Ibu, jangan pikirkan bilang, aduh kalau Tuhan panggil tuh berarti bisik. Oh jangan mau dibisiki, itu mati nanti. Karena kematian kita biasa bilang apa? Dipanggil Tuhan, iya toh? Tidak, Tuhan tidak bisik. Tidak bisik. Makanya frater-frater di sini yang bilang menjawabi panggilan Tuhan, bukan Tuhan yang bisik. Misalnya ke Frater Giawa. Frater Giawa hari ini merayakan ulang tahun. Kita berikan tepuk tangan dulu. Frater Giawa yang dari Aceh itu, berdiri Giawa, itu. Walaupun jelek berulang tahun tapi. Nah, memanggil Frater Giawa itu bukan Tuhan bisik, weh ayo ikut saya. Bukan. Anda juga datang sini karena Tuhan panggil, tapi bukan, weh ayo datang ke Bindoman. Bukan. Tapi Anda datang ke sini karena Tuhan yang panggil. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita Bapak Ibu, kita lihat tiga hal paling tidak. Yang pertama, kita baca bersama-sama. Apa maksudnya Tuhan itu kudus? Karena kudus seperti Tuhan kan. Yang kedua, apa artinya menjadi kudus? Dan yang ketiga, penting adalah bagaimana kita menjadi kudus. Apa maksudnya Tuhan itu kudus? Bapak Ibu, next. Ini, lihat. Ini holy, anggota paduan suara, ya toh? Paduan, ini saya senang sekali gambar ini. Anggota paduan suara menyanyi apa? Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Atau lagu kudus yang lain ya, apa namanya? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, mereka belajar. Nah, pada saat yang sama itu lihat ada nimbusnya. Seolah-olah mereka berada di surga. Mengapa? Karena pada di kerajaan surga kita menyanyikan kudus. Nah, Bapak Ibu, Anda tuh kalau masuk surga tuh kenapa toh? Ayo. Pengen masuk surga kenapa toh? Yang bisa jawab tiket gratis makan malam. Yang tadi kan makan siang toh. Makan malam berlaku 1 minggu. Lauknya apa? Oh enggak, kami pizza sama spaghetti tiap hari ya. Ayo, kenapa? Biar apa? Ingin bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Benar ini mau bertemu dengan Tuhan? Anda sekarang bahagia kenapa? Tidak usah jawab yang suci-suci deh. Ayo. Anda bahagia kenapa? Contohnya apa? Misalnya apa? Bisa pakai baju yang diinginkan.
Bahagia? Saya punya rumah walaupun tidak bagus-bagus tapi saya nyaman. Bahagia? Saya punya rumah tapi tidak satu rumah dengan mertua. Aduh, Bapak Ibu, saya mendampingi keluarga muda itu kebanyakan bahagia. Apa kebahagiaanmu saat ini? Ya, Romo bisa pindah dari pondok mertua indah. Itu salah satu kebahagiaan. Atau Anda masih mandiri. Kenapa bahagia? Iya, saya masih bisa kumpul teman-teman. Bahagia? Bahagia. Terus kenapa kebahagiaan kekal Anda mau bertemu dengan Tuhan? Siapa Tuhan? Seharusnya kan kalau masuk surga bahagianya apa? Iya, karena apa? Saya bisa bertemu dengan teman di sana seperti di sini. Iya toh? Itu yang membuat kita bahagia saat ini. Maka itu mau dikatakan bahwa Tuhan itu adalah teman kita. Tuhan itu adalah pusat kebahagiaan kita, pusat kebahagiaan. Mau Anda bilang, oh rumah saya di sini bahagia, kenapa? Rumah saya mewah, misalnya gitu. Tuhan itu rumah mewah di surga. Makanya dia katakan toh, marilah kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tapi memang betul sekali si ibu menjawab, iya Romo ingin bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan. Dan itu kudus. Saya masih ingat terakhir kali saya ke sini waktu itu ulang tahunnya Bu Ervina, terus puji Tuhan yang mendampingi memberi kesaksian itu adalah Bu Lisna. Iya toh? Bu Lisna, terus ada satu single dari Bu Ervina, Yesus pahlawan hidupku atau kekasih hidupku. Iya, Yesus kekasih hidupku. Dan itu lagunya bait pertama dinyanyikan, diciptakan oleh Bu Lisna ya. Iya, dan refrennya oleh almarhum Bu Herna. Tapi lihat ada perbedaan cara pandang. Bu Lisna menciptakan saat sampai detik ini, sampai saat ini saya masih tahu mujizatmu itu nyata. Bu Lisna sebagai seorang kakak, dia mengharapkan agar adiknya sembuh. Saya tahu bahwa itu ya kebahagiaan bagi Bu Lisna pada saat itu adalah adiknya mendapatkan kesembuhan. Saat ini saya tahu Tuhan, mujizatmu masih nyata. Bait pertama. Tapi ternyata kebahagiaan Bu Lisna ini berbeda dengan kebahagiaan sang adik. Sang adik Bu Herna waktu itu ditunjukkan video sudah lemah, kanker sudah menjalar kemana-mana, matanya ke atas karena bengkak. Dan refnya bukan mengharapkan mujizat, tapi apa? Mataku tertuju padamu, meski apa yang terjadi. Pokoknya kalau sang kakak bilang, oh kebahagiaan adik saya adalah sembuh. Tetapi kebahagiaan Bu Herna di tempat tidur adalah, sudah mata saya tertuju kepadamu, apa yang terjadi. Makanya ketika Bapak Ibu menjawab kebahagiaan di surga adalah bertemu Tuhan, mungkin saat ini belum terasa. Tapi nanti pada saatnya semua yang memupuk kerinduan untuk bertemu Tuhan, pada akhirnya apa kebahagiaanmu? Tuhan. Bu Herna almarhum tidak pikir lagi sakitnya, tapi Tuhan, mataku tertuju kepadamu. Tapi Bapak Ibu, menjadi kudus, ini kudus di dunia, ini kudus di surga, kita tidak bisa bilang, Tuhan, gak apa-apa, saya saat ini tidak usah jadi kudus, saya tidak mencintai Engkau. Tapi nanti Tuhan, pada akhirnya baru saya bilang, oh Tuhan, saya mau mencintai Engkau. Tidak bisa.
Ketika kita sudah sekarat, saya bukan dari kalangan medis, ya toh, tetapi kalau ini saya berbicara, bertanya kepada dokter dan yang lain-lain gitu kan. Nah, ketika orang meninggal, sekarat, koma, mungkin dia tidak ada lagi defensif atau kamuflase, tapi apa yang dia inginkan itu yang terucapkan, iya toh? Tidak ada lagi kayak misalnya, waduh saya baik-baikin dulu, sama seperti kalau boleh saya ibaratkan tuh seperti orang mabuk. Ketika orang mabuk itu jujur banget, benar? Benar Bapak Ibu. Orang mabuk nggak ada bilang sopan-sopan, ditanya pasti dia akan jawab sejujur-jujurnya. Begitu pula ketika akal budi kita tidak lagi bekerja, kerinduan hati kita terdalam, itu yang berbicara. Makanya pertanyaannya, apa kerinduan hati kita terdalam saat ini? Kalau itu bukan Tuhan, kayaknya kita perlu refleksi. Kerinduan hati terdalam kita harus Tuhan. Cita-cita lain ada, tapi harus Tuhan. Karena ketika otak tidak bisa bekerja lagi, kerinduan kita yang akan menjawab, iya Tuhan. Nah, ini gambar bagus sekali. Holy, kudus, itu bahasa Ibraninya kados. Kados. Nah, kados ini sebenarnya itu sangat, Tuhan itu kudus. Makanya ini gambar ketika Musa, iya toh? Ketika Musa mendekati semak berapi, Tuhan mengatakan kamu cukup di situ karena tempat ini adalah kudus. Kalau kamu mendekat, kamu pasti mati. Seperti ini, makanya gambarnya ini bagus sekali. Tuhan yang kudus hanya bisa didekati kalau orang itu kudus. Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab suci, Yesaya, terus panggilan Yeskiel, atau Hosea, mereka untuk bertemu Tuhan mereka harus kudus dulu. Simbolnya macam-macam. Simbolnya ada yang kayak Yeskiel dalam bacaan pertama hari ini, yaitu apa? Dia memakan kemarin atau hari ini, memakan gulungan kitab. Itu menyucikan dia sehingga dia layak di hadapan Tuhan. Yesaya kalau tidak salah itu bara api disentuhkan di mulutnya biar dia jadi suci. Sulit sekali mendekati Tuhan. Ketika bangsa Israel di padang gurun, Tuhan kan di atas sana hanya bicara dengan siapa? Musa. Tuhan hanya berbicara dengan Musa. Tapi dia bilang, oke, sekarang saya mau berbicara dengan orang, saya mau hadir. Saya hadir di gunung. Tapi orang tidak bisa mendekati gunung. Mengapa? Karena kalau mendekati gunung sedangkan mereka tidak suci, mereka akan mati. Sama seperti kita tidak bisa mendekati matahari. Ini loh, senang sekali saya. Holy itu matahari. Matahari kalau dari jauh bagus sekali ya. Bagus, tapi dari jauh berapa juta kilometer pun kita tidak bisa melihat matahari. Apalagi mendekati dan melihat tidak bisa. Nah itu. Seperti itu. Tuhan itu pada saat itu kudus. Karena kudus tidak bisa didekati. Makanya kados, bahasa Ibrani itu, kudus itu artinya apa? Terpisah. Terpisah. Menjadi kudus itu menjadi terpisah. Nah, ini contohnya di dalam bait Allah. Iya toh? Ini bait Allah. Tuhan kan dia bilang, oke, di Gunung Sinai dia bilang, saya akan diamnya tuh nanti di dalam bait Allah. Ini ruang Maha Kudus. Namanya ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus isinya itu adalah 10 perintah Allah. Tabut perjanjian itu loh. Nah itu kehadiran Tuhan. Ini tidak bisa didekati sembarangan. Tidak bisa. Yang hanya bisa di area sini
lihat pointer saya ya, Ibu ya, yang warna merah ini kecil sih tapi bisa ini. Yang bisa di area ini yang bisa dimasuki itu adalah imam. Tapi tidak semua imam bisa masuk di sini, kecil ini, tidak. Itu setahun sekali. Setahun sekali imam yang terpilih. Itu yang bisa masuk sini. Makanya itu yaitu Sakaria. Sakaria bapaknya Yohanes Pembaptis, dia terpilih. Waduh, dia harus masuk di sini memerciki darah. Darah apa nanti akan saya jelaskan. Darah. Nah, ketika dia masuk ke sini, baru dia dapat penampakan. Oh, banyak yang ketika masuk sini, ketika imamnya itu tidak bersih, imamnya jahat, dia mati. Tapi Sakaria, karena dia tidak percaya terhadap yang dikatakan Tuhan, dia jadi bisu. Makanya ketika Sakaria keluar dari sini, orang heran. Loh, kok bisu? Kenapa enggak mati sekalian? Iya. Karena kalau dia tidak bersih, pasti dia mati. Tapi Sakaria ini cuman bisu. Apa yang terjadi? Orang bertanya-tanya. Kalau orang bersih pasti keluar sehat. Itu lihat. Lihat, Tuhan di sini. Makanya banyak orang Israel yang bangun kuburannya, pengen kuburan yang dekat dengan pusat bait suci. Mereka gitu. Kuburannya tuh senangnya yang dekat-dekat. Seperti kalau misalnya di luar negeri itu banyak kuburan di sekitar gereja. Di Amerika itu, di mana ada gereja lama, kuburan di halamannya. Gitu ya. Sama. Iya, kuburan di halaman gereja. Nah, kita baca bersama-sama apa artinya menjadi kudus. Itu, menjadi kudus. Nah, itu yang sudah saya jelaskan. Kalau seorang imam, dia masuk mendekat kepada Tuhan, tapi dia tidak murni, ingat ya, tidak murni, dia menjadi mati gitu. Makanya harus dimurnikan dulu pada zaman dulu ya, harus dimurnikan dulu. Ini nanti semua akan sampai kepada bagaimana Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita kudus. Nah, apa artinya tidak murni? Bagi orang sana, bagi tradisi Yahudi, orang yang menjadikan tidak murni misalnya apa? Bersentuhan dengan darah. Darah manusia atau body liquid ya, atau enggak sedang menstruasi, itu membuat mereka tidak murni. Sehingga siapapun, misalnya saya bersalaman dengan seorang wanita yang sedang period, ya kan, period, ketika saya menyentuh dia, saya menjadi tidak murni, maka itu saya harus diasingkan. Terus wanita yang sedang mendapatkan siklusnya itu tidak bisa tinggal di rumah karena tidak murni. Kalau misalnya saya pegang tangannya atau bersentuhan, itu saya tidak bisa melakukan ibadat. Makanya bayangkan Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan, tahu ya, masih ingat ya, wanita pendarahan yang menjamah jubah. Selama 12 tahun dia pendarahan. Artinya apa? Selama 12 tahun dia tidak di rumah. Dia dibuang orang tuanya. Dibuang dari sanak saudara. Dia bukan anaknya siapa-siapa. Makanya ketika Tuhan Yesus merasakan bahwa aduh, ada kekuatan yang keluar, Tuhan Yesus langsung mengatakan apa? Anakku, daughter, my daughter, anakku. Itu langsung, ya, selama ini kan saya bukan anaknya siapa-siapa karena selama 12 tahun saya tidak di rumah bapakku. Lihat. Apalagi bersentuhan dengan orang yang meninggal atau bangkai, itu membuat tidak murni. Itu, ya. Pokoknya ada hal-hal yang membuat orang itu tidak murni pada zaman itu. Nah, karena tidak murni, mereka harus dimurnikan dulu.
Misalnya apa? Yang kusta itu kan tidak murni, ya toh? Maka itu setelah mereka sembuh, mereka harus membawakan diri apa ke imam. Tunjukkan bahwa saya nih sudah bersih, saya murni. Baru diizinkan masuk. Wah, rumit dulu, rumit bener. Rumit. Tidak murni, tidak murni, rumit banget. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi kudus. Kalau misalnya mencapai kekudusan untuk murni aja itu sulit pada zaman itu. Lihat, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Yesaya itu mulutnya disucikan, ya toh? Mulutnya disucikan, terus yang lain ada caranya, Musa ada caranya biar dia menjadi kudus. Terus, nah dalam tradisi Yahudi itu ada namanya atonement, ya, yaitu itu ketika yang tidak murni setahun sekali mereka mengorbankan anak domba Paskah, itu anak domba Paskah, dan anak domba Paskah itu yang membuat orang menjadi murni. Lucu sih, agak aneh, tetapi memang itu namanya ritual penghapusan dosa, atonement, ya kan? Itu diambil dua kambing atau dua domba yang sangat mirip, dua domba. Yang satu nanti akan di-sacrifice, dikorbankan di atas altar ini. Di atas altar, terus nanti darahnya diambil dan diperciki di tabut perjanjian yang isinya 10 perintah Allah. Itu tanda bahwa sucikanlah bangsa ini, sucikanlah bangsa ini, sucikan. Itu cara pertama. Cara yang kedua itu disebut scapegoat, kambing hitam. Yaitu domba yang sama atau kambing yang sama, yang mirip, pokoknya identik, itu akan dibisiki sama imam. Dosa-dosanya bangsa Israel itu seperti ini loh. Dia bisiki, setelah itu dia harus lepas, diberi tanda kain merah gitu, lepas ke padang gurun dengan membawa dosa-dosa Israel. Itu nanti harapannya domba ini mati. Dan domba ini biasanya diikuti sama petugas yang lain. Kalau domba itu belum mati, petugas itu akan ambil domba, buang ke jurang biar dombanya mati. Makanya itu kita kenal dengan istilah apa? Kambing hitam. Bangsa Israel yang buat salah, yang harus tanggung siapa? Domba, kambing. Kita juga, bukan kita yang buat salah, tapi kita yang difit. Nah, pernah punya pengalaman? Mungkin pernah. Kita baik-baik gitu, tapi ditusuk dari belakang, difitnah, itu kita dijadikan kambing hitam. Begitu pula, makanya kita anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Tuhan itu menjadi anak domba Allah yang dikorbankan dan juga dilepas di padang gurun. Yaitu siapa? Yaitu ketika Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkuasa, tapi dalam bacaan itu ketika itu loh, Tuhan Yesus dilepas di padang gurun, dicobai 40 hari, kan Tuhan Yesus diikuti sama iblis kan. Kok 40 hari Yesus belum mati-mati, hanya lapar aja. Makanya iblis yang mengikuti Yesus dari belakang, Yesus, coba kamu lompat dari bubungan bait Allah. Oh nggak apa-apa sus, kamu pasti akan ditolong malaikat-malaikat. Gitu. Tapi bedanya adalah kalau domba yang dilepaskan di padang gurun itu akan mati, tapi Tuhan Yesus selamat. Dan ini juga kalau sini mati sia-sia, akan diulangi tiap tahun. Tuhan Yesus kurban yang satu untuk selama-lamanya. Makanya bagaimana kita bisa menjadi kudus? Pertama-tama adalah Ekaristi. Kita menyantap roti para malaikat.
kita diampuni dosa. Ketika anak Tuhan kasihanilah kami toh, saya mengaku ya toh, saya mengaku, terus imam memberikan absolusi ya toh. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup kekal. Artinya dosa kita sudah diampuni dan kita menjadi suci pada saat itu. Ya. Terus ini, Tuhan Yesus, kalau ini dombanya yang mati di atas altar, ini Tuhan Yesus yang mati di atas salib. Kita menjadi kudus itu ada usaha kita, tapi pertama-tama karena apa? Kita ditebus. Makanya kalau bisakah kita menjadi kudus, kita harus dengan percaya diri mengatakan, oh bisa, saya bisa menjadi kudus. Mungkin saya tidak kuat, tapi Tuhan saya kuat. Tuhan saya kuat bukan Tuhan yang menghukum, tapi Tuhan yang menyerahkan nyawanya. Itu ya, itu. Sehingga menjadi kudus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita baca bersama-sama, menjadi kudus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi, wajah kita berbeda, tetapi serupa dengan Kristus itu artinya apa? Pertama, ayo mulai buat baik. Enggak usah ketus-ketus, hal sederhana. Hal sederhana tapi agak sulit. Iya Romo, gampang Romo. Kepada orang yang kita sukai gampang ya. Oh iya, baik-baik gitu. Tapi kepada orang yang tidak kita sukai, jaga muka agar enggak ketus saja sulit. Senyum, iya gimana kabarnya? Menjadi serupa dengan Kristus, enggak usah dengan hal-hal yang sangat besar, dengan hal yang sederhana. Menolong sesama. Kalau tidak ada kata-kata yang baik untuk diucapkan, jangan diucapkan. Oh, Bapak Ibu, ini bocoran pengakuan dosa. Pengakuan dosa isinya adalah apa? Saya menyakiti dengan kata-kata. Dan apa? Itu baik kalau orang yang mengakui bahwa dia berdosa, saya menyakiti dengan kata-kata. Tapi ada orang yang merasa diri korban terus. Aduh, kata-katanya tuh buat saya sakit hati. Pokoknya saya pernah dikatain gini. Tapi dia tidak mengakui dosanya bahwa dia pernah membuat orang sakit hati. Padahal kata-kata itu bisa buat orang sakit. Benar ya? Iya toh. Saya pernah ikut mendampingi kursus perkawinan, tapi yang beri ada seorang romo senior. Nasihatnya kepada pasangan suami istri, ingat, romo senior kan enak kalau ngomong menasihati kan enak. Saya kan masih muda, sulit menasihati. Jadi dia bilang, ingat, ya romo, kamu itu ngomong dengan manusia bukan dengan batu. Harus selalu ingat tuh, loh apa mang? Maksudnya kalau batu, kamu omong di batu, kata-katamu itu mental. Tapi kalau kamu omong dengan manusia, kata-katamu majleb. Masuk. Dan orang bisa mengingat kata-kata itu 20 tahun itu. 30 tahun. Anda masih ingat? Iya, dulu mertua saya 45 tahun yang lalu. Iya, pernah mengatakan, kalau makan jangan banyak-banyak, nggak baik. Hanya kata sederhana, tapi 45 tahun masih diingat. Ada. Padahal mertuanya sekarang sudah meninggal atau sudah pikun dan lain-lain, nggak ingat lagi. Tapi kata-kata itu kuat, bisa membekasnya tuh, minta ampun. Iya toh. Tapi sayangnya orang itu tidak mengingat kata-kata yang dia ucapkan. Apalagi ketika marah. Nah, yang saya tanamkan, ketika orang marah, kebenaran itu cuma 10%, 90% itu enggak benar itu. Umpatan. Kalau marah tidak kontrol diri pasti semua keluar. Tapi hanya 10% yang benar, 90% ini. Dan marah yang tidak terkontrol, efeknya selalu jelek. Percaya,
Wah, Tuhan Yesus kan marah-marah sampai, ya udah jadi Tuhan Yesus saja. Jangan ambil marah-marahnya saja, jadi suci seperti Tuhan, ya toh? Seperti itu. Jadi hati-hati, menjadi serupa, menjadi kudus, menjadi serupa dengan Kristus dalam hal yang sederhana. Salah satunya adalah dengan kata-kata itu. Mengolah rohani datang sini, yaitu apa? Berdoa, baca kitab suci. Ini penting loh Bapak Ibu, berdoa, baca kitab suci, sakramen-sakramen, amal, pelayanan. Doa, dan ini penting loh, amal ini penting, sakramen itu penting. Mending suatu saat ketika kita mati dalam keadaan doa. Mending seperti itu. Bukan mati ketika berbuat dosa. Saya punya pengalaman nih Bapak Ibu, seorang romo, waktu itu kan jaga romo yang sepuh. Jaga romo yang sepuh, ada seorang romo, dia sudah nggak sadarkan diri tapi karena sepuh sekali. Ketika dia meninggal, waktu itu saya yang menjaga malam dengan seorang teman. Saya tahu dia meninggal karena apa? Tangannya tidak bergerak. Biasanya walaupun dia tidur tangannya gini. Doa rosario. Saya tahu beliau sudah nggak ada. Kok tangannya diem? Baru saya panggil suster. Oh iya, dia sudah meninggal. Indah sekali loh. Indah sekali meninggal dalam doa rosario. Makanya Anda, kita semua, frater-frater juga, sebelum tidur doa rosario, coba salam Maria. Memang ada ibu yang datang, mungkin sudah pernah saya cerita ya, tapi beberapa ibu datang ke saya, Romo saya merasa berdosa sekali. Kenapa Bu? Iya, saya rencananya mau doa rosario, baru 3 kali salam Maria tetapi sudah tertidur, ya toh. Terus bangun lagi Romo jam 12. Iya, doa salam Maria nih, doa salam Maria. Duduk wes, duduk. Tapi pas sadar-sadarnya kok sudah terlentang. Terus bangun jam 4 ya sudah doa salam Maria. Saya bilang, dia merasa berdosa karena tidak bisa menyelesaikan doa rosario. Saya bilang, Ibu bersyukur bisa tidur karena doa rosario, bukan karena minum Antimo atau CTM atau Mixagrip. Doanya karena tidurnya karena doa rosario. Ini diperhatikan, Anda ke gereja menerima sakramen walaupun tidak terlalu bisa dihayati, bacaannya kan sulit. Bacaan 1 seger gini kan, tapi ketika Mazmur tanggapan bacaan 1 dilupakan, ya toh? Bacaan 2 ngomong apa iki kan, sudah gini-gini. Belum lagi entar pas Romo khotbah tidak apa-apa. Hayati, berusaha. Karena itu bisa menjadikan kita kudus. Itu. Ini terakhir Bapak Ibu, ya sudah panjang sekali. Bapak Ibu masih ingat ada lagu lama Bahagia Manusia? Kalau dulu menyanyi tanpa dihayati, coba sekarang kita menyanyi dengan dihayati. Kekuatan sabda itu. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang
sabda Tuhan apa? Penuh daya. Selalu ingat. Makanya bindoman ada sabda di situ Tuhan, sabda Tuhan di situ penuh daya. Saat ini mungkin tidak terlalu terasa, tapi banyak orang yang merasa diselamatkan karena sabda Tuhan. Pertanyaannya, kalau Anda tidak mendengarkan sabda Tuhan, bagaimana bisa ingat sabda Tuhan? Tidak bisa. Orang hanya mengingat apa yang sudah pernah didengarnya. Makanya Bapak Ibu jangan putus asa, ayo kejar kekudusan bersama-sama, kejar kekudusan, dan dalam komunitas ini, sadar atau tidak sadar, Anda menjaga satu sama lain untuk menjadi kudus. Itu dalam Ekaristi. Saya ini, jadi yang terakhir, menjaga kekudusan, mohon bimbingan Roh Kudus untuk apa? Bertumbuh dalam kebaikan, menghindari dosa, menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Pertanyaannya, kita baca bersama-sama, bisakah kita menjadi kudus? Jawabnya apa? Bisa. Terima kasih. Untuk itu, untuk menutup doa itu, renungan ini rangkumannya ada sebuah lagu yang Bapa sentuh hatiku. Kita ingin bernyanyi bersama-sama, seperti kita mohon Roh Kudus, kita juga memohon Bapa untuk menyentuh hati kita untuk bisa berjalan terus ya. Saya undang para frater, kita bisa berdiri, kita nyanyikan bersama Bapa sentuh hatiku. Kita berdoa, semoga Bapa menyentuh hati kita, memberikan segala yang baik untuk kita, dan membantu kita untuk senantiasa bertumbuh di dalam kerahimannya. Kita nyanyikan bersama Bapa sentuh hati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, kita sadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan hidup kita, rancangan hanya karena cinta. Oleh karena kasih, kita lambungkan bersama Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hati, membentuk. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Tuhan tolong, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ku mencintai segala yang terjadi. Kita mempunyai masa lalu hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Ketika sedih, Tuhan mendampingi, menyertai.
apa